Shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi juga umat-umatmu yang beribadah online. Biarlah kita semua boleh tahu membalas cinta kasih Tuhan lewat pujian pengagungan yang kita akan naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih, kita akan bersorak-sorai, kita akan melayani Tuhan, mempersembahkan pujian yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Biarlah hati kita selalu ada kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang terbaik, yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin, haleluya. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Amin, haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin, benar ya Tuhan. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Amin, Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Amin, Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari katakan, Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin, haleluya. Jiwaku menanti,
berdiri. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Amin Yesus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau ya Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi ku nanti Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh amin, haleluya. Kami menanti-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin, haleluya. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin, haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu ya Bapa. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber kuatku Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau Yesus. Kepadamu kami bersujud dan menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh layak ditinggikan, layak diagungkan Engkau Yesus. Allah kami yang hidup. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Oh, Engkau Allah yang layak dibesarkan, diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan di bumi maupun di surga ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang sampai selamanya.
selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang terlalu baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan, atas lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah peribadatan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas semua cinta-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur, limpah-limpah terima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Saya undang Ibu Gembala untuk membuka. Saya undang kita mengangkat kedua belah tangan kita. Hati kita terangkat, pikiran kita memikirkan hal-hal yang ada di sorga, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yang akan kita layani, yang akan kita puja-puji dan beri ucapan syukur yang dalam. Yang kita beri hormat, pujian, penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap berbuat bakti kepada Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dari pelayanan pujian, firman Tuhan, media kolektan, jemaat yang berbakti kepada Tuhan. Yang ada di onsite, yang ada di online. Urapan Roh Kudus menguasai, memberkati kami. Hamba buka, tabiskan kebaktian ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semua, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Saya undang, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita akan naikkan di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terus memuji Tuhan. Oh, muliakan Tuhan karena Dia Allah yang layak terima pujian. Haleluya.
muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan hosana. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Oh, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin, haleluya. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana. Oh, haleluya. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Tuhan kita adalah gunung batu ya. Gunung batu kita, keselamatan kita ya. Puji Tuhan, Dia yang selalu memberi kekuatan kepada saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah,
Tuhan terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin, haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang selalu memberi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang selalu melimpah atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita pujikan pujian yang berkata bahwa dalam segala keadaan, waktu kita berlimpah maupun kurang, Tuhan Yesus selalu memberikan kita kedamaian, selalu memberikan kami kesempatan yang baru untuk kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya, kita pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin, amin, puji Tuhan. Dalam musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin, haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan
kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, apapun keadaan kita, kesusahan, kesenangan, kesesakan, kesukaran, mari kita panjatkan iman kita kepada Tuhan, sampaikan iman kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini merupakan kerinduan kita, pengakuan kita, komitmen kita kepada Tuhan, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang mengasihi kita semua. Oh haleluya, 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 haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, komitmen kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh benar ya Tuhan, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Glory, glory, glory bagimu ya Tuhan. Engkau kami tempatkan yang paling tinggi Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, itulah komitmen kami kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, oh kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang maha bertindak, maha berkehendak, Allah yang maha mampu, maha sanggup mengambil alih setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Oh, Engkau segala-galanya Tuhan, Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Biarlah kami selalu melibatkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu hadir-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, setiap hari, setiap saat Tuhan, kami perlu Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Engkau ada Tuhan memimpin jalannya peribadatan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar. Engkau Allah yang akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Agar kami boleh Tuhan Kau beri kekuatan baru, hikmat yang baru, pengertian-pengertian yang baru. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Kau utus tempatkan kami. Nama Tuhan dipuji, disembah, dipermuliakan di dalamnya. Pakai hamba-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Oh, biarlah urapan yang dari Roh Kudus-Mu ada, oh Tuhan, di kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang dikeluarkan itu semua isi hati Tuhan. Oh, setiap perkataan Tuhan boleh menegur setiap kami, membimbing, menuntun setiap kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Yesus. Kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya. Yang percaya dan mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan di tahun yang baru 2025. Bapak Ibu Saudara, kita boleh memasuki tahun yang baru ini di lembaran yang minggu yang kedua ya. Ketiga sekarang, ketiga. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, itu semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan kok tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, tetapi sekali Dia berjanji kepada kita, Dia mengatakan bahwa Dia Immanuel, Allah menyertai, untuk selama-lamanya Dia menyertai. Manusia bisa berjanji dan melupakan, mungkin dia berjanji tahun yang lalu, tetapi pada hakikatnya tahun-tahun berikutnya lupa semuanya. Iya, jadi manusia seperti itu, tetapi Tuhan sekali apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan, itu tergenapi untuk selama-lamanya. Walaupun ada kalanya kehidupan kita kalau melihat grafik iman kita naik turun, tetapi janji Tuhan yang ada dalam hidup kita tetap digenapi. Mungkin saudara berpikir dan bertanya, maksudnya semuanya itu apa? Ya, Tuhan lebih tahu keberadaan kita daripada kita mengetahui keberadaan kita sesungguhnya. Artinya, ada kalanya kita tidak tahu keberadaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita.
Tapi Tuhan lebih tahu kemampuan keterbatasan kita. Untuk itu Dia bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta, karunia yang Dia berikan. Contoh seperti pemain musik yang Joshua itu, tentunya karunia talentanya hanya bermain musik. Ya, kalau dipaksakan dengan yang lain-lain mungkin bukan tidak bisa, tapi butuh waktu untuk dia belajar supaya dia bisa bermain atau dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun yang baru ini kita dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, baik peristiwa alam, bencana dan lain sebagainya. Tapi yang lebih mengerikan sekali, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yaitu kebakaran hutan di LA, California, Amerika Serikat, saudaraku. Itu sangat mengerikan. Dan saudaraku, kalau saudara melihat apa yang terjadi di sana itu, bahkan ada media-media, ada orang khotbah di YouTube dengan jelas mengatakan Tuhan yang bakar itu Amerika. Ya, judulnya Tuhan bakar Amerika, LA dan California. Memang kalau saya renung-renungkan, saya pikir memang ada betulnya juga. Mengapa? Karena ternyata Hollywood ini sudah berulang-ulang kali mencobai Tuhan, iya kan? Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan mengutuki Tuhan. Masa selebriti-selebriti yang terkenal di sana itu, yang sudah terkenal di dunia, wah begitu mereka ingin begitu angkuh, ingin menyamai seperti Sang Pencipta. Bahkan yang paling parahnya lagi, polling yang dilakukan ketika ada pertemuan besar-besaran di Hollywood itu, apa yang dilakukan oleh selebriti-selebriti, aktris-aktor yang di Hollywood itu, mereka adakan polling dan siapa yang lebih banyak, saudaraku, itu yang mereka seperti sanjung-sanjung begitu ya. Dan mereka mengadakan polling pada waktu itu tentang Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini, ya kan. Jadi Tuhan di nomor 3-kan dan hasilnya 0, saudaraku. Jadi ada polling pertama itu aktor aktris yang terkenal, kasihan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan Yesus, ditaruh di polling yang paling bawah dan angkanya 0, saudaraku ya. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Bahkan juga yang pembawa acara itu sepertinya dia menghina Tuhan, saudaraku ya. Dan akibatnya apa yang terjadi di LA, di California, bahkan ada yang mengatakan, ada kan di Amerika itu, saya belum sempat ke sana tapi masih dalam mimpi, saudara. Mungkin Bu Hilda atau Mbak Esther sudah ke sana, dan ada pohon-pohon yang tinggi itu ya di Amerika itu apa namanya, kayak pohon palem itu ya di Amerika. Itu kok enggak ada api di sana tapi kok bisa terbakar ya. Bisa terbakar semua, bisa membakar seluruh LA itu dan California. Dan sampai sekarang pun beritanya belum sempat dipadamkan ya. Masih tetap membakar dan lain sebagainya. Nah ini saudaraku, banyak orang ingin mencobai Tuhan. Tidak bedanya juga dengan pembuat kapal Titanic, iya kan? Dia bilang katanya sang pembuat kapal itu, kalau kapal ini jadi, tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini katanya. Baik Tuhan sendiri katanya, dia bilang begitu. Yang membuat kapal Titanic itu yang terkenal, yang mengarungi samudera yang begitu luas ke berbagai negara. Akhirnya apa yang terjadi dalam perjalanan di Laut Pasifik, yang dia tabrak apa? Gunung es. Nah yang ciptakan gunung es itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa
tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini, baik Tuhan sendiri. Akhirnya ada gunung es dan dia tabrak dan akhirnya tenggelam, saudaraku ya. Dan banyak orang yang mati. Banyak di dalam kehidupan ini orang ingin menyamai seperti Tuhan. Bahkan terlebih mencobai Tuhan. Dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam cara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita kembali kepada Alkitab, pencobaan yang dimaksud di sini, saudaraku. Bahkan ada orang mengatakan bahwa saya ini terus-terusan dicobai Tuhan katanya. Ada kan orang berkata demikian kan? Saya sering dicobai Tuhan. Apa benar Tuhan itu mencobai manusia? Banyak orang menjelaskan, bahkan pengkhotbah mengatakan argumen-argumen penjelasannya dengan berbagai macam teori. Tetapi kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang pencobaan itu yang sebenarnya. Arti dan pencobaan itu, bahkan mengapa manusia mengalami pencobaan. Ini masih pengantar Bapak Ibu Saudara ya. Mari coba kita buka di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 12 dan seterusnya. Firman Tuhan katakan di sana, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai seterusnya. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab memberikan judul pengujian dan pencobaan. Ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini bagi yang bertahan loh dalam pencobaan. Nah, pencobaan itu apabila ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa? Pencobaan ini datang dari Allah. Lah, jangan dia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Kalau kita mengalami masalah, mengalami pencobaan dalam hidup ini, tantangan dan seterusnya, jangan kita katakan pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Perhatikan, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas sekali ya. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Malah di 1 Korintus 10:13 Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya ketika kita menghadapi pencobaan. Nah, pencobaan itu dari mana? Ayat 14 perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Nah, ternyata pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Akibat kita tidak dapat mengatasi keinginan kita sendiri. Makanya untuk kita dapat mengatasi keinginan ini, ada kalanya dunia ini menawarkan keinginan-keinginan yang seakan-akan menggiur kehidupan kita, mata kita, pendengaran kita dan lain sebagainya. Dunia ini semakin hari semakin ke depan, semakin bobrok, semakin berantakan lah begitu, semakin kacau balau dengan keadaan-keadaan yang kita lihat. Ini belum apa-apa, nanti ke depan saudara, dunia seakan-akan menawarkan hal-hal yang menggiurkan sehingga membuat ada kalanya kehidupan kita terseret oleh karena keinginan dunia ini. Nah, ternyata pencobaan itu tiap-tiap orang dicobai karena keinginannya sendiri. Nah, untuk kita dapat menguasai diri, dapat mengatasi keinginan kita, ya siapa yang tidak punya keinginan di dalam dunia ini? Selama masih hidup manusia kan punya keinginan. Kecuali ya dia sudah masuk ke liang lahat, sudah tidak ada keinginan di sana. Tapi selama dia masih hidup, lihat orang punya mobil baru, wah kepingin, rumah baru begitu. Asal jangan pasangan aja di tahun baru ini kita rubah pasangan, itu sudah keterlaluan ya. Itu keinginan saudara. Nah, untuk mengatasi keinginan itu bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Alkitab ada 9 buah roh di sana, iya kan? Termasuk ada
penguasaan diri. Nah, untuk kita dapat mengatasi, mengalahkan keinginan kita dengan cara kita dapat menguasai diri kita. Galatia 5 itu ya. Dengan cara kita menguasai diri kita. Karena penguasaan diri dapat menyelamatkan kita dari kesukaran-kesukaran yang akan terjadi ke depan sebenarnya. Kalau kita tidak dapat menguasai diri kita, maka keinginan ini akan menguasai, menggerogoti kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan ini akan menyeret kita kemana? Ayat 14 itu, tiap-tiap orang dicobai keinginan sendiri dan dipikat olehnya oleh keinginan itu, saudaraku. Karena kita tidak dapat menguasai diri kita. Nah, kuncinya di sini adalah kita dapat menguasai diri kita supaya apa? Kita terhindar dari keinginan-keinginan yang menyesatkan dari dunia ini. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia apa? Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan menciptakan kita bukan robot, tapi Dia menciptakan kita penuh dengan kebebasan mutlak, free will, kebebasan mutlak yang Dia berikan kepada kita untuk kita dapat memilih, pilih yang baik atau pilih yang tidak baik. Kalau kita milih yang baik, kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita memilih yang tidak baik, kita bercerai dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Roma 6 ayat 23, firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut, saudaraku ya. Jadi jangan salah memilih dalam hidup ini. Kebebasan yang Tuhan beri, pilih yang baik, saudaraku, kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan alami ketika Dia ada di padang gurun, saudaraku. Dia mengerjakan pekerjaan Bapa. 33,5 tahun Dia ada di dalam dunia ini. 30 tahun Dia mulai mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan pada waktu itu firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 4 ayat pertama sampai seterusnya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. R-nya di sini huruf besar, saudaraku. Ini menandakan Roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis, saudaraku. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Ada orang bertanya, kok Dia Tuhan lagi berpuasa? Pada waktu Dia lapar, datanglah si pencoba, ayat yang ke-3, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sanggup rubah batu menjadi roti? Sangat sanggup, karena Dia Tuhan, Dia yang berkuasa. Tapi memang iblis suka bujuk, iya, suka merayu di mana-mana. Dia bujuk, iya, bujuk ya, oh bujuk, iya, mana-mana aja, bujuk Jawa, iya, bujui juga bisa. Jadi itulah, karena firman Tuhan katakan kan di Yohanes, Dia adalah Bapa pendusta. Makanya ya kalau kita bergaul dengan setan ya seperti inilah. Saya juga banyak mengalami hal yang demikian. Dulu saya belum kenal Tuhan, yaitu kembali lagi cerita di Manado. Orang bilang ada percaya karena masih polos, tidak ngerti. Oh, bawa aja ke opo-opo katanya. Opo-opo itu bahasa Manado bilang dukun ya, seperti begitu. Bawa nanti mereka kasih solusi di sana. Akhirnya saya di mantra-mantrain, saya dibilang-bilang begini. Wah, ternyata tidak ada solusi sama sekali, tidak ada hasilnya, malah tambah parah saudaraku hidup ini. Akhirnya ujung-ujungnya berantakan semua. Dan ada dijanjikan katanya supaya
pakai ilmu ini, saudaraku. Karena orang tua saya juga sering gunakan ikat pinggang itu dari, ya bisa dibilang dukun-dukun ya, opo-opo itu, supaya katanya tahan bacoan, tahan apa gitu loh, siksaan. Wah, buktinya ada yang saya pernah baptis dengan teman-teman di Manado pada waktu itu orang Sangir. Ya, sorry ya, bukan saya itu orang Sangir. Karena orang Sangir juga di Manado terkenal dengan opo-opo, saudara. Akhirnya setelah dia dibaptis, dia dulu bersaksi bahwa sebelum saya bertobat, saya dibacok enggak mempan katanya. Enggak mempan. Kulit saya ini keras karena ada opo-opo. Tapi setelah dibaptis saya bilang, Pak, kalau saya silet sekarang ini bisa keluar darah, bisa. Oh iya, karena saya sudah lepas opo-opo itu atau jimat-jimat, saudaraku. Dan dia menceritakan, dia bersaksi bahwa kehidupan dia yang lama itu tersiksa dengan apa yang dinamakan terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan itulah pekerjaan daripada iblis ya. Dan Tuhan sendiri pun tidak luput dari hal yang demikian. Ketika ada di padang gurun dan dia dicobai oleh iblis, dan pertanyaannya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan tidak meladeni iblis pada waktu itu dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia memakai firman Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Poin yang pertama untuk kita bisa menang, mengatasi permasalahan, mengatasi setiap bujuan, rayuan daripada iblis yang menyesatkan dalam hidup kita. Kita dapat mengalahkan semuanya itu di tahun yang baru. Kita hidup dari firman Tuhan. Apa artinya hidup dari firman Tuhan? Mazmur pasal yang pertama ayat seterusnya memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan untuk kita hidup dari firman Tuhan. Mazmur pasal 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang yang benar ya. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau orang punya kesukaan seperti ini, dia pasti akan berbahagia dalam hidupnya. Mengapa dia dikatakan berbahagia? Karena dia punya kesukaan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat itu adalah hukum-hukum Tuhan. Ada 10 hukum Allah ya, Taurat Tuhan. Biasanya orang Israel kalau ke sinagog itu, mereka pergi ke rumah peribadatan orang Yahudi, mereka membawa Taurat yang isinya 5 kitab Pentaktub. Ya ada di sana Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu hukum-hukum Tuhan, saudaraku. Dan Perjanjian Baru itu sama dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita punya kesukaan seperti ini, orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, janji firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara bayangkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pasti pohon itu akan tumbuh subur. Pohon itu akan berakar, akan kuat. Sehingga badai, tantangan apapun, angin kencang pun datang, pohon ini pasti akan
kuat berdiri karena dia mendapat makanan dari sumber, yaitu air itu. Akar-akarnya, dasarnya masuk ke dalam tanah begitu dalam, saudaraku, karena ditanam di tepi aliran air. Kalau orang sekolah pertanian ngerti ini ya. Dan seterusnya yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pada musimnya dia menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh, saudaraku ya. Dan yang tidak layu daunnya dia tetap segar. Pohon itu kalau dipelihara, disiram, ditanam dengan baik, dikasih pupuk, pasti dia akan berbuah lebat. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau saudara renungkan firman Tuhan setiap hari, 31.173 ayat, 1189 fatsal ini, 66 kitab, saudara renungkan setiap pagi. Saya setiap kali merenungkan firman Tuhan, saya katakan, Tuhan, hari ini apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Pasti berhasil. Karena apa? Kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Karena kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kunci yang pertama itu untuk kita menang di tahun yang baru ini, mengalahkan pencobaan, mengalahkan tantangan permasalahan. Karena permasalahan itu tidak perlu saudara undang, dia pasti datang sendiri, saudaraku ya. Sebenarnya kalau orang menghadapi permasalahan, dulu saya tidak ngerti apa itu permasalahannya, masalah terus datang, tidak henti-hentinya, satu belum selesai, satu pun juga muncul. Ternyata ada baiknya juga saudara menghadapi masalah itu ya, menghadapi tantangan. Saya juga akhirnya renungkan ada hikmat yang Tuhan kasih, bahwa masalah itu sebenarnya masanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala. Jadi kesempatan kita berikan kepada Allah untuk Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk di sana apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu artinya kalau kita dapat mengelola masalah itu dengan baik. Jangan menghadapi masalah, kok begini-begini toh ya. Ternyata dulu saya seperti itu, tapi setelah saya mengerti Tuhan kasih hikmat, ini waktunya sebenarnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kamu berikan kesempatan, mungkin dulu dengan kekuatan kita, Tuhan tahu kan kekuatan kita terbatas. Nah sekarang ini Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menyelesaikan itu semua. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, tidak usah pikir-pikir masalah itu. Serahkan namanya, saya kan seperti saya menyerahkan suatu ke gembala sidang di tempat ini, Ibu Gembala. Ya sudah ikhlas saya serahkan, saya tidak pikir-pikir lagi apa iya kan. Ya yang penting saya sudah serahkan. Nah begitu juga kepada Tuhan. Berarti itu haknya Ibu Gembala iya kan. Selanjutnya mau diapain. Nah begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan tahu kekuatan kita terbatas. Makanya lewat apa yang kita alami permasalahan dalam hidup ini di tahun yang baru. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan ya biarlah itu jadi haknya Tuhan, iya kan? Tuhan ambil semuanya itu. Makanya dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mari datang kepada, jangan kita pikul sendiri seperti seorang bapak dari desa bawa hasilnya ke kota. Karena dia menghemat biaya, dia pikul aja beban itu untuk dijual ke kota. Jadi dia jalan dari desa, pinggir jalan sampai ke kota. Kebetulan ada bapak yang mengendarai mobil bak terbuka belakang. Dan akhirnya dia lihat, kasihan bapak ini, dia berhenti dan dia tawarkan, Pak ayo naik ke mobil, taruh aja beban bapak di atas mobil, biar mobil ini yang bawa bapak ke kota. Oh dia menerima tawaran itu, namanya orang desa, polos ya, terima. Tapi dalam perjalanan setelah bapak ini lihat dari kaca spion, kok aneh bapak ini. Di atas mobil bebannya dia masih pikul, saudaraku ya. Dan bapak ini berhenti, sopir ini berhenti dan kata, Pak kenapa kok masih dipikul bebannya, dagangannya untuk dibawa. Oh terima kasih, biar saya pikul terus.
Padahal mobil itu sudah menanggung dia dalam perjalanan menuju kota membawa bebannya. Ada kalanya kan kita seperti itu. Tuhan sudah bilang, mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Tapi Tuhan, saya kok masih bisa sepertinya. Iya kan? Rasa-rasanya masih bisa untuk menanggulangi. Ya silakan. Tapi kalau terjadi apa-apa, ya tanggung sendiri, saudaraku ya. Nah Tuhan mau supaya kehidupan manusia itu menyerahkan segala sesuatunya seutuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita apa yang di luar dari kemampuan keterbatasan kita. Tetapi Dia memberikan segala sesuatu, baik itu talenta, karunia itu menurut kekuatan dan kemampuan kita. Dia lebih tahu keadaan kita daripada kita mengetahui segala-galanya. Untuk itu, ya lewat kita hidup dari firman Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, maka kita dapat mengatasi segala permasalahan di dalam hidup ini. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, pencobaan yang kedua di dalam ayat yang ke-5, 6 dan yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Poin yang kedua untuk kita bisa menang di tahun yang baru ini, mengatasi setiap permasalahan, tantangan, rintangan, apapun yang seakan-akan menghancurkan, coba-coba menghancurkan kehidupan kita. Kita hidup tidak mencobai Tuhan. Apa artinya hidup tidak mencobai Tuhan? Yaitu hidup bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana yang sudah terjadi baik di LA maupun juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan ke depan lebih tambah ngeri lagi saudaraku ya. Apa yang akan terjadi, baik itu pencobaan, baik itu permasalahan, baik itu gempa maupun juga bencana-bencana alam saudaraku ya. Nah kalau itu pun terjadi, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan yang ke-17. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita akan ditipu, kita akan dilindas oleh pencobaan-pencobaan itu, oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Karena semakin hari semakin dahsyat. Kita lihat aja pengalaman dari bangsa pilihan Tuhan, iya kan? Yaitu Israel. Mereka sebenarnya bangsa yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Walaupun bangsa ini banyak memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan, janji Tuhan tetap iya dan amin bagi bangsa ini. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan panggil, Tuhan pilih kita. Janjinya Tuhan di dalam hidup kita pasti akan terus digenapi. Walaupun kehidupan kita jatuh bangun saudaraku ya. Tapi janji Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Termasuk bangsa ini. Walaupun bangsa Israel ini ya sampai sudah dikata-katain bangsa tegar tengkuk saudaraku ya. Mereka akhirnya Tuhan izinkan mereka harus ada di Mesir selama 400 tahun mereka ada di sana. Mereka disiksa, dianiaya. Bahkan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bebaskan kita dari Mesir. Mesir itu melambangkan perbudakan. Dan Tuhan mendengar jeritan bangsa ini. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa ini dari Mesir. Dan akhirnya mereka bebas, mereka keluar dari Mesir. Dan sejarah mencatat ada ribuan yang keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu.
Tapi apa yang jadi saudaraku ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus melewati padang gurun dan akhirnya mereka di sana mulai capek dengan kepemimpinan Musa dan banyak yang bersungut-sungut, banyak yang mencobai Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka sudah bosan. Mereka bilang, Musa, di Mesir kami makan daging, di sini kami hanya makan apa? Mana yang dari sorga. Akhirnya mereka mungkin sudah capek. Mereka kumpulkan harta mereka dan mereka lebur jadi lembu. Dan mereka mencobai Tuhan dengan cara menyembah berhala. Dan akhirnya banyak yang mati. Yang mati, ribuan yang mati pada waktu itu di padang gurun, saudara, selama 40 tahun. Dan akhirnya yang masuk ke tanah perjanjian itu dari ribuan yang keluar hanya berapa orang? Siapakah itu? Joshua dan Kaleb. Tapi bukan Joshua ini ya. Joshua dan Kaleb, 2 orang. Pemimpin mereka sendiri pun Musa tidak masuk, hanya melihat dari kejauhan. Kenapa Musa tidak masuk? Musa ini sebenarnya seorang pemimpin yang lemah lembut sebenarnya. Tetapi karena dia melanggar perintah Tuhan, saudara tahu ya kan? Dia memukul tongkatnya di batu dan perintah Tuhan tidak seperti itu. Tapi karena Musa dengan caranya yang salah, itu yang membuat Tuhan marah kepada Musa dan dia tidak masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu. Ini gambaran sebenarnya dalam kehidupan kita orang Kristen dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita lagi menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Amin. Yaitu Yerusalem yang baru. Mungkin kita mulai merasa capek mungkin ya akhir-akhir ini. Kok setiap hari ngene-ngene terus. Nang gereja kok gini-gini terus, nyanyi, nyembah, mari ngono pulang gereja, mangan. Atau mari itu kok masalah enggak mari-mari pulang gereja, pergi ke gereja, wah sudah mungkin ada masalah, pulang kok tambah banter masalahnya yang udah selesai. Wah kalau gitu cari jalan pintas saya. Iya, cari jalan pintas. Mungkin ada yang lebih cepat mengatasi masalah saya. Saya makan mie instan dulu supaya cepat. Cepat mengatasi masalah. Atau mungkin saya lari ke tempat yang lain, di sana mungkin dapat menyelesaikan. Karena masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk kok, ngene-ngene terus nggak ada permasalahan, nggak ada penyelesaian sama sekali ya. Ya kita mungkin merasa demikian, ya kan? Bisa aja, jangankan jemaat, pendeta pun juga mengalami yang demikian. Makanya banyak pendeta yang refreshing, saudaraku, pergi kemana supaya apa? Menghindar dari permasalahan. Mungkin juga di pengembalaan sudah capek, ya sudah banyak orang yang begitu juga Musa, ya kan dia pimpin orang yang keluar dari Mesir itu ribuan orang. Ya satunya ngomong begini, satunya ngomong begini, satunya minta ini, minta itu dia enggak, secara kekuatan kan dia enggak mampu, iya kan? Makanya dia tidak masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Mungkin juga kita mengalami seperti itu. Mungkin stres ya dalam hidup ini. Kok ngene-ngene terus ya. Tapi percaya di balik itu ada pertolongan Tuhan. Amin. Kita percaya ada janji Tuhan yang luar biasa. Dia tetap menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai hancur berantakan. Tetapi dia pasti mengangkat kita. Untuk itu saudaraku, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita percaya kita cakap melakukan segala perkara. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga,
Ayat yang ke-8 dan seterusnya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus apa? Menyembah Tuhan Allahmu. Poin yang ketiga untuk kita menang menghadapi tantangan masalah. Bahkan juga siasat iblis yang ingin menghancurkan hidup kita. Hidup menyembah Tuhan. Yohanes 4, 23, 24. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sudah saatnya kita menyembah Tuhan dalam roh. Mengapa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Ini sangat penting sekali. Karena di dalam hadirat Tuhan kita dapat mengatasi segala yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Amin. Di dalam hadirat Tuhan. Makanya ada ayat katakan di dalam Mazmur dan itu ada lagunya kan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Ada pepatah Jawa katakan, mangan gak mangan kumpul katanya. Wah, lah kalau luwe ya apa? Bukannya kita itu ya, pepatah Surabaya, mangan gak mangan kumpul katanya. Ya, bukan artinya kita kumpul-kumpul terus tidak ada tujuan, saudaraku. Ya pasti ada tujuan, ya kan. Saudara tahu bahwa selama kita beraktivitas 24 jam, itu ribuan kalimat yang masuk di dalam pikiran, bahkan di pendengaran kita. Kata-kata yang seakan-akan tidak membangun, ya kan. Kata-kata yang tidak menguatkan iman kita. Mungkin itu kata-kata kebun binatang, bisa juga kan. Ada di sana, pasti itu. Nah caranya bagaimana kita mengatasi? Firman Tuhan katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Di sana kita menyembah, memuji Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kekuatan di sana. Bukannya kita tidak mau berkumpul atau kita tidak mau bergaul dengan orang. Tapi ada waktu-waktu seperti itu. Di sana kita ada kekuatan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak ada penghiburan, tidak ada damai, tidak ada sejahtera di sana. Itu firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hidup menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Karena sudah waktunya ya. Yang terakhir ayat yang ke-10b. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Poin yang terakhir adalah hidup berbakti kepada Tuhan. Hidup berbakti artinya hidup beribadah kepada Tuhan. Kita berbakti, kita artinya kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, atau kita lebih jelas kita baca ayat ini ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 katakan apa di sana? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oh ini ayat yang luar biasa yang memotivasi kita. Semua ayat itu luar biasa karena itu firman Tuhan. Tapi ayat ini memberikan kita kembali semangat di tahun yang baru. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, artinya tidak digoyahkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita sebagai orang yang percaya sekali Yesus, kita tetap Yesus. Kita iring Yesus untuk selama-lamanya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan
Tuhan, semakin kita giat di tahun yang baru ini. Bukan semakin molor, tapi semakin maju. Ikut Tuhan, iring Tuhan, tantangan apapun kita terus maju dalam Tuhan. Karena apa? Karena bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Garis bawahi ayat firman Tuhan ini. Dalam kita bersekutu dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Kita datang jauh-jauh di tempat ini bersekutu cari Tuhan, tidak sia-sia. Saudara dipuaskan rohani saudara, bahkan teristimewa jasmani saudara. Ada makanan yang enak di bawah saudaraku ya. Jadi setelah habis ibadah, saudara bisa mangan enak-enak. Saudara dipuaskan rohani saudara, jasmani. Karena firman Tuhan katakan kan, dalam kita bersekutu dengan Tuhan, hasil jeripaya kita tidak sia-sia. Apalagi ketika kita ketemu Tuhan nanti di sorga. Kita masuk sorga tidak dengan kepala botak saudaraku ya. Sorry, maksudnya kepala botak tidak memakai mahkota. Tetapi kita masuk ke dalam kerajaan surga dengan memakai mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Karena Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia, yang setiawan. Terimalah mahkota dan kerajaan yang aku berikan kepadamu. Di dunia engkau begitu setia. Wah, luar biasa kata-kata ini apabila kita ketemu Tuhan Yesus nanti ya. Dia katakan, ini hambaku, upamu selama kamu ada dalam dunia ini, mengerjakan pekerjaan Bapakku, mengerjakan pekerjaanku, melakukan tugas panggilan, mengerjakan semuanya. Semuanya tidak sia-sia. Jadi kita mau berkata kepada dunia ini, kita mau berkata kepada apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah membawa menuntut saya di tahun yang baru. Dia akan sanggup menyelesaikan apapun yang saya hadapi di tahun yang baru ini. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, saya pasti keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Nyatakan panggilan-Mu dalam setiap kami, untuk kami bisa tetap hidup dalam jalan Tuhan. Hidup kami membawa terang bagi dunia ini. Hidup kami membawa kesaksian bagi dunia ini, sebab kami telah menang. Biar hati kami tidak tertambat kepada materi yang ada dalam dunia ini. Karena segala hal yang ada dalam dunia ini adalah fana. Biar hati kami hanya ada kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan dengan rasa syukur kami lewat materi keuangan yang kami persembahkan. Kami percaya lewat apa yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami diberkati sebab kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa buat negeri bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia dalam kemurahan-Mu Tuhan. Untuk segala kejadian-kejadian malapetaka yang terjadi, untuk kebakaran yang terjadi di Glodok, Jakarta. Tuhan, Kau pulihkan keluarga-keluarga yang berduka, yang ditinggalkan Tuhan dalam segala hal kecelakaan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, biarlah Engkau jagai setiap keluarga-keluarga kami. Engkau jagai Tuhan kehidupan kami dalam Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya untuk setiap jemaat Tuhan. Berikanlah damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Om Niko di mana keponakannya meninggal dunia. Tuhan berkati hamba-Mu, setiap keluarga yang ditinggalkan, dihiburkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kemurahan-Mu yang ada atas setiap kami. Kami juga dapat jadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, berdoa dalam setiap pelayanan Permata Mahkota yang ada Tuhan, baik ibadah minggu, lewat pelayanan meja yang disediakan Tuhan. Tuhan balas berkati hamba-hamba-Mu yang memberikan tenaga, pelayanan, waktu, keuangan. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan setiap wadah-wadah yang ada, baik wanita,
pemuda, sekolah minggu, remaja Tuhan. Berkati, biarlah semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Keluarga muda yang ada membawa terang Kristus. Kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Balas berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, worship leader, singer, pemusik, multimedia. Setiap kami jemaat Tuhan yang datang ke rumah Tuhan, kami beroleh berkat Tuhan. Oh Tuhan, kemenangan akan kami peroleh. Janji Tuhan bagi kehidupan kami akan menang. Negeri kami, kota kami dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati presiden, berkati kabinet, segala jalan menteri, hapuskan segala korupsi Tuhan. Oh biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di negeri ini Tuhan hidup takut akan Tuhan. Balas berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu, gembala sidang tempat ini Tuhan dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang Tuhan membawa berkat daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, Tuhan ini kami persembahkan semua peribadatan kami kepada Tuhan. Pelayanan kami, persembahan keuangan kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Untuk pelayanan Tuhan, Engkau tilik semua kasih, pengorbanan yang kami beri. Sempurnakan peribadatan kami. Biarlah persembahan rohani kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Allah Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh penolong, roh yang mengurapi setiap saudara semua. Kita diberi urapan baru hari lepas hari. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Berkelimpahan dan jadi berkat. Jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami sudah berdoa. Kami akhiri kebaktian kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Amin, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian
terus memuji Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, karena Dia Allah yang layak terima pujian. Haleluya. Muliakan Tuhan.